Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dan Pitaloka dengan NIM 122450047. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eksplorasi data penyakit rubella di Amerika Serikat dengan menggunakan Google BigQuery dan juga Google Colab. Yang pertama-tama itu kita akan mulai dulu dari pengambilan datanya, lalu setelah itu akan melakukan analisis hingga visualisasi data untuk mendapatkan insight dari data tersebut. Jadi langkah yang pertama itu kita akan membuat project-nya dulu di Google BigQuery. Nah, caranya itu kita bisa klik aja ini new project, terus nanti tinggal buat aja namanya. Tapi tadi saya udah membuat project-nya dengan nama tugas komputasi awan 45721 Nah, setelah itu kita akan menambahkan datasetnya, yang dimana di sini kita akan menggunakan dataset rubella. Nah, untuk nambahinnya kita tinggal pencet add data. Kalau kita pilih yang public dataset. Nah, di sini kita tinggal cari aja rubella. Nanti dia muncul, nanti kita akan menggunakan dataset ini. Kita view datasetnya untuk menghubungin ke data kita, project kita. Nah, kalau begini berarti dia udah ke-connect. Kita masuk untuk melakukan preview dataset di BigQuery-nya. Jadi, kita akan menggunakan perintah ini. Nah, pada bagian ini tuh kita akan memahami data yang digunakan. Di sini kita akan menggunakan dataset dari Project Tycho Report yang merupakan bagian dari Looker Data. Dataset ini tuh berisi laporan mingguan penyakit menular dari berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Pada query ini tuh kita akan memanggil 10 baris pertama untuk melihat struktur datanya. Kita run. Di sini kita bisa melihat ada beberapa kolom penting seperti Epi Week yang merepresentasikan minggu epidemiologi, state sebagai kode negara, disease yaitu nama penyakit yang akan dilaporkan, dan tentu saja cases yaitu jumlah kasusnya. Data ini cukup granular dan powerful karena memungkinkan kita untuk melakukan analisis temporal berdasarkan waktu dan juga spasial berdasarkan juga lokasi. Kita akan lanjut untuk membuat query kedua, di mana di query kedua ini aku ingin membuat total kasus rubella per tahunnya dengan menggunakan query ini. Kita run. Nah, pada kode ini itu kita akan mengekstrak tahun dari kolom Epi Week yang formatnya adalah year dan juga week. Di sini kita mengambil 4 digit pertama, lalu dikonversi kolom case ke tiap data numerik untuk bisa dijumlahkan, dan yang ketiga itu kita akan memfilter hanya untuk penyakit rubella. Dengan hasil ini, itu kita bisa melihat fluktuasi jumlah kasus rubella dari tahun ke tahun, yang dimana ini berguna untuk melihat tren dan juga dampak program vaksinasi atau kebijakan kesehatan lainnya. Bisa kita lihat di sini tiap tahunnya itu jumlah total kasus rubellanya. Lalu untuk kode ketiga ini aku mau buat untuk total kasus per negara bagian dengan menggunakan query ini. Kita run. Nah, untuk kode ini itu kita akan mengelompokkan data berdasarkan negara bagian lalu akan menjumlahkan total kasus rubella ya. Di sini juga kita memastikan bahwa case tidak nol dan bisa dikonversi menjadi angka. Hasil dari tabel ini kita bisa pakai untuk melakukan visualisasi yaitu berupa bar chart ataupun heat map per state-nya. Nah, di sini kita tuh bisa melihat wilayah mana itu dengan beban total rubella paling terbanyak. Nah, selanjutnya saya akan membuat query berdasarkan modul
yang telah diberikan, yang dimana ini untuk menunjukkan fokus kepada dua negara bagian yaitu Indiana dan juga Washington selama tahun 1970 sampai 1971. Kitaran. Nah, di sini kita bisa melihat nih di mana pada tahun ini tuh adalah merupakan periode awal sebelum vaksinasi rubella benar-benar masif digunakan di seluruh Amerika Serikat. Jadi kita bisa melihat nih tren mingguan kasusnya. Dengan query ini juga kita bisa melihat jumlah kasus mingguan dan perbandingan dua negara bagian tersebut. Nah, selanjutnya coba kita untuk melihat visualisasi datanya dengan menggunakan Google Colab berdasarkan kode ini. Di sini saya sudah membuat ya untuk kodenya. Pertama itu kita akan menghubungkan terlebih dahulu Google Colab-nya dengan Google Query, di mana kita akan mengimport library yang dibutuhkan dan melakukan autentikasi akun Google-nya. Nah, ini udah dijalankan kodenya. Lalu setelah itu kita akan melakukan import data, melakukan koneksi ke BigQuery, lalu query untuk kasus yang tadi ya, kita run. Di sini akan menampilkan hasilnya, hasil tabelnya. Lalu masuk ke persiapan untuk visualisasi datanya. Jadi data yang sudah diambil tadi kita akan pisahkan berdasarkan negara bagian untuk keperluan plottingnya. Lalu setelah itu kita akan ambil nilai mingguan per nilai mingguannya dan juga jumlah kasusnya per minggu. Nah, kalau udah karena datanya ini berasal dari 2 tahun, kita perlu mengatur ulang waktu supaya minggu-minggu dari 2 tahun tersebut tersambung secara linier. Setelah itu kita masuk ke visualisasi datanya. Nah, dari grafik ini tuh kita bisa melihat ya pola penyebaran kasus, misalnya apakah ada lonjakan tertentu pada musim tertentu dan apakah kedua negara bagian itu mempunyai pola yang sama atau berbeda. Di sini bisa terlihat terdapat pola yang berbeda tapi terdapat lonjakan pada minggu ke-20 dan juga sekitar 80-70 ya, tapi tidak terlalu tinggi. Dan lonjakan tertinggi itu ada di Washington di minggu ke-20 ya. Jadi analisis seperti ini tuh penting dalam melakukan epidemiologi untuk mendeteksi pola musiman atau efek interferensi kebijakan. Jadi itu saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.